Jim Rohn, seorang pembicara yang sangat berpengalaman dan memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi hidup, berbicara tentang strategi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ia tidak hanya berbicara mengenai pentingnya bekerja keras, tetapi juga menekankan bahwa pengembangan diri jauh lebih penting. Menurutnya, jika kamu hanya bekerja keras untuk mencari nafkah, kamu mungkin hanya akan mencapai tingkat kehidupan yang biasa-biasa saja. Namun, jika kamu berinvestasi dalam membangun diri, kamu bisa membuka peluang untuk menciptakan yang lebih besar. Rohn menjelaskan bahwa dengan mengasah diri melalui belajar keterampilan baru atau menguasai bahasa asing, kita menjadi lebih menarik bagi pasar. Saat kamu meningkatkan nilai dirimu, pendapatanmu bisa berlipat ganda, bahkan bisa bertambah hingga 10 kali lipat. Dia menggarisbawahi bahwa kesuksesan tidak datang hanya dengan mengejarnya, melainkan dengan menariknya melalui nilai diri yang kita bangun. Ini bukan hanya berlaku untuk individu, tetapi juga menjadi prinsip yang sangat relevan dalam kehidupan modern, di mana masyarakat menuntut lebih banyak keterampilan dan kemampuan untuk beradaptasi. Satu poin utama yang diangkat Rohn adalah bahwa penghasilan seseorang tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi, melainkan oleh filosofi hidup yang dimilikinya. Filosofi inilah yang menentukan bagaimana seseorang bertindak, belajar, dan membuat keputusan dalam hidupnya. Filosofi hidup yang kuat akan membimbing kita melewati rintangan, menghindari bahaya, dan melihat peluang yang bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu, mempersiapkan diri untuk abad ke-21 membutuhkan penyesuaian terhadap filosofi hidup pribadi dengan cara berpartisipasi dalam seminar, membaca lebih banyak buku, atau belajar dari pengalaman orang lain. Contoh yang diberikan Rohn adalah bagaimana dulu banyak orang yang tidak berpikir untuk menghadiri seminar atau berinvestasi dalam pendidikan diri. Namun, setelah beberapa waktu, mereka menyadari bahwa hanya satu ide berharga dari acara-acara tersebut bisa membawa perubahan besar dalam penghasilan dan kehidupan sosial mereka. Filosofi hidup kita ternyata bukanlah sesuatu yang kaku. Ia bisa terus berkembang seiring kita mengumpulkan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman. Rohn menyoroti bahwa filosofi hidup kita itu layaknya sistem navigasi yang membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Sistem ini tidak hanya membantu kita menghindari risiko, tetapi juga memperluas peluang yang tersedia. Hidup ini sebenarnya tentang bagaimana kita memaksimalkan kesempatan dan meminimalkan risiko, yang hanya bisa dilakukan dengan terus belajar dan mengembangkan diri melalui pengalaman serta pelajaran dari orang lain. Salah satu nasihat penting dari Rohn adalah, jangan terlalu percaya pada ingatan sendiri. Selalu catat ide-ide penting sehingga bisa dipikirkan dan diterapkan di masa depan. Selain itu, ia juga menekankan betapa pentingnya belajar dari pengalaman orang lain. Sayangnya, orang-orang yang gagal jarang mengadakan seminar untuk berbagi pengalaman mereka. Namun kita tetap bisa belajar dari kegagalan mereka dengan mengamati dan menarik pelajaran dari kesalahan mereka. Demikian juga, belajar dari kesuksesan orang lain sama pentingnya. Ia mengajak kita semua menjadi pengamat yang cerdas, yang memperhatikan tanda-tanda kesuksesan yang ditinggalkan oleh orang lain, karena kesuksesan selalu meninggalkan jejak. Salah satu cara terbaik untuk belajar adalah menjadi pendengar yang selektif. Hanya mendengarkan mereka yang memiliki nilai, pengalaman, dan pencapaian yang layak untuk dibagikan. Membaca buku juga merupakan elemen tak terpisahkan dari pengembangan diri. Rohn menyarankan agar kita tidak harus membaca semua buku, tapi cukup membaca buku-buku yang relevan dan penting untuk mencapai kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan yang kita inginkan. Akhirnya, satu konsep penting yang ditekankan oleh Rohn adalah tentang disiplin. Segala sesuatu yang berharga dalam hidup memerlukan perhatian dan pengelolaan yang konsisten. Disiplin tidak hanya untuk anak-anak, sitting, untuk staris define. Pikiran perlu diarahkan dan dikendalikan. Jika tidak, ia akan menjadi kabur dan menyebabkan hasil yang tidak jelas. Ketika pikiran tidak fokus, hidup kita pun bisa menjadi tidak terarah. Mereka yang ingin mencapai kesuksesan harus membangun disiplin pribadi yang kuat, tahu bagaimana untuk tetap tekun, bekerja lebih keras, dan menantang diri sendiri untuk melampaui batas. Jim Rohn dengan bijaksana menegaskan bahwa untuk mengubah hidup, hal pertama yang perlu kita ubah
adalah diri kita sendiri. Ketika kita siap untuk berubah, hidup pun akan berubah seiring dengan kita. Dengan pandangan hidupnya yang mendalam, dia mendorong kita untuk mengambil kendali atas disiplin diri dan tidak menunggu hingga segalanya berantakan, sehingga orang lain harus turun tangan dalam kehidupan kita. Rohan menekankan bahwa karier dan hidup setiap orang bisa menjadi peringatan tentang akibat dari mengabaikan tanggung jawab, atau bisa menjadi teladan tentang potensi yang dimaksimalkan. Pertanyaannya adalah, apakah disiplin yang berlebihan bisa merugikan? Jawabannya adalah ya, jika gagal keseimbangan. Disiplin itu penting, namun harus dilakukan dengan bijaksana, agar kita tidak kehilangan fleksibilitas dalam menjalani hidup yang dinamis dan penuh tantangan ini. Kehidupan yang tidak seimbang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kesehatan fisik dan mental. Sebagai contoh, berjalan kaki setiap hari memang baik untuk kesehatan, tetapi jika kamu berjalan atau berlari selama 6 jam setiap hari, kecuali jika kamu seorang pelari maraton, itu sudah menjadi sebuah tindakan yang ekstrem. Memakan 1 buah apel setiap hari memang menyehatkan, tetapi jika kamu hanya mengandalkan apel sebagai sumber nutrisi, maka kamu akan kekurangan protein dan zat gizi lainnya yang dibutuhkan tubuh. Bekerja keras tentu baik, tetapi jika kamu tidak pernah mengambil waktu untuk beristirahat atau meluangkan waktu untuk keluarga dan orang-orang yang kamu cintai, maka kehidupanmu akan menjadi kering dan hambar. Inti dari semua ini adalah keseimbangan. Jim Rohn menekankan pentingnya berhenti sejenak untuk merenungkan, memeriksa sejauh mana kita sudah melangkah dan kemana kita sebenarnya ingin menuju. Seperti dalam kisah Willy Loman dari drama Death of a Salesman, Willy adalah seorang pekerja keras yang terjebak dalam rutinitasnya. Namun, pada akhirnya, ketidakmampuannya menemukan keseimbangan membuat hidupnya berakhir dengan kegagalan, baik secara pribadi maupun dalam keluarganya. Orang-orang yang kecanduan pekerjaan sering merasa tidak pernah cukup. Mereka bisa bekerja 10, 12, bahkan 14 jam sehari. Namun kenyataannya, mereka yang bekerja paling keras tidak selalu menghasilkan uang paling banyak. Mereka seringkali terjebak dalam kesibukan tanpa produktivitas yang nyata. Alih-alih menjadi pekerja yang terobsesi, Rohn mengajak kita untuk menjadi pekerja yang efektif, yang tahu bagaimana mengatur waktu dengan baik, dan bekerja secara cerdas. Dia menekankan pentingnya berfokus pada efisiensi dan hasil, daripada sekadar memperpanjang jam kerja. Menurut Rohn, kunci sukses adalah kombinasi antara disiplin pribadi dan perencanaan yang jelas, yang memastikan kita tetap berada di jalur yang benar. Disiplin bukanlah tindakan ekstrem, melainkan cara untuk mempertahankan keseimbangan dalam hidup dan mencapai hasil yang maksimal. Salah satu teknik yang ia bagikan untuk tetap fokus adalah konsep tata pikir berbasis rantai. Orang yang berambisi tidak melihat setiap langkah menuju tujuan mereka sebagai tindakan terpisah. Mereka melihat setiap disiplin, setiap proyek, setiap transaksi sebagai mata rantai dalam rangkaian tindakan yang membawa mereka lebih dekat ke tujuan akhir. Saat kita melihat ke depan dan memahami bahwa setiap tindakan saat ini adalah bagian dari rangkaian menuju kesuksesan, kita tidak mudah merasa putus asa atau takut. Kita menjadi lebih gigih karena tahu bahwa kita sedang berjalan di jalur yang tepat. Rohn juga mengingatkan bahwa rencana yang jelas untuk karier, keluarga, kesehatan, dan aktivitas lainnya adalah bagian penting dari sukses. Seperti perencanaan dalam sebuah pertandingan sepak bola, kita perlu memiliki strategi sebelum memulai setiap hari. Jangan pernah memulai hari baru tanpa rencana yang terstruktur. Dan prinsip ini sebaiknya diterapkan tidak hanya untuk harian, tetapi juga mingguan, bulanan, hingga tahunan. Membuat perencanaan tidak hanya membuat kita lebih efektif dalam pekerjaan, tetapi juga memastikan bahwa kita mengendalikan hidup kita, bukan sebaliknya. Selain itu, Jim Rohn berbicara tentang rasa khawatir yang sering mengganggu pikiran kita. Menurutnya, kekhawatiran itu seperti saluran radio di pikiran yang hanya menyiarkan informasi yang terdistorsi dan tidak lengkap. Kekhawatiran menciptakan gambaran yang salah tentang kenyataan dan membuat kita terjebak dalam ketakutan yang sebenarnya tidak berdasar. Untuk menghadapi rasa khawatir, Rohn menyarankan agar kita mengenali kekhawatiran itu, menyadari dampak buruknya, dan kemudian secara sadar memilih untuk mengabaikannya.
Kekhawatiran menguras emosional dan mental kita, mencegah kita mencapai potensi penuh kita. Menurut Rohn, kita harus belajar untuk khawatir secara proporsional, cukup untuk peduli pada kehidupan, tetapi tidak sampai menjadikannya sebuah obsesi. Kekhawatiran itu tidak pernah memberikan solusi. Ia hanya menjadi beban mental yang menghambat kemampuan kita untuk bertindak dan berpikir jernih. Ia menekankan bahwa dengan disiplin diri yang kuat dan kontrol terhadap pikiran, kita bisa melangkah menuju kehidupan yang lebih seimbang, produktif, dan bermakna. Ron mendorong kita untuk meninggalkan kebiasaan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu dan menggantikannya dengan keyakinan diri dan motivasi yang lebih besar. Dia mengingatkan bahwa hidup Sabtu ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan dipenuhi oleh bayangan ketakutan dan kecemasan yang tidak rasional. Ketahuilah bahwa sekitar 90% dari hal-hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Dan banyak di antaranya hanya berasal dari pemikiran negatif atau dari orang-orang di sekitar kita yang tidak realistis. Rohn mengajak kita untuk menghadapi kekhawatiran dengan cara yang logis. Ia menyarankan untuk selalu menganalisis ketakutan dan kecemasan kita dengan seksama dan memperbandingkannya dengan pengalaman masa lalu. 20. Ketika kita melihat kekhawatiran itu melalui kacamata realitas, seringkali kita menyadari bahwa banyak dari ketakutan itu hanyalah alarm palsu. Dengan menggunakan pendekatan analitis terhadap kekhawatiran, kita dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk belajar dan mendapatkan wawasan baru, bukan sebagai penghalang yang menahan kita. Kuncinya adalah tidak membiarkan kekhawatiran menjadi faktor yang menentukan bagaimana kita bereaksi terhadap tantangan hidup. Dengan menguasai disiplin diri dan mengendalikan pikiran kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan, seperti yang diinginkan oleh Jim Rohn. Mulailah dari sekarang untuk membebaskan diri dari kebiasaan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu, dan gantilah dengan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan. Kita dapat sepenuhnya mengendalikan kekhawatiran dan mengubahnya menjadi dorongan positif untuk belajar, menjelajah, dan berkembang. Dalam perjalanan ini, rasa percaya diri adalah kunci utama. Untuk membangun rasa percaya diri, pertama-tama kita harus memahami bahwa hidup dan pekerjaan selalu berubah sesuai dengan musim-musim yang ada. Jim Rohn menegaskan bahwa musim dingin atau masa-masa sulit dalam hidup pasti akan datang, tetapi seperti musim-musim lainnya, musim semi atau peluang-peluang baru juga akan selalu muncul setelahnya. Kegelapan malam akan berakhir saat fajar tiba, dan begitu juga tantangan akan datang bersama kesempatan. Ron mengajarkan kita untuk menghadapi musim dingin dalam hidup ini dengan bijaksana. Ketika tantangan muncul, daripada hanya sekadar bertahan, kita harus belajar bagaimana mewajarkan masa sulit itu untuk mengembangkan diri. Sebagai contoh, pemburu hanya dapat mengejar buruannya saat salju turun, dan pemain ski hanya bisa berseluncur saat musim dingin tiba. Intinya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk masa-masa sulit dan mengubahnya menjadi peluang emas untuk berkembang. Ron menekankan pentingnya melihat segala sesuatu secara realistis. Ia mengatakan, kita tidak boleh hanya berfokus pada sisi positif sambil mengabaikan kenyataan, karena itu sama saja dengan menipu diri sendiri. Perbedaan antara optimisme sejati dan ilusi terletak pada kemampuan untuk melihat kenyataan dengan jelas, sambil tetap memupuk keyakinan bahwa hal-hal akan menjadi lebih baik. Keyakinan ini tidak memerlukan bukti atau kondisi sempurna. Ia hanya hadir sebagai dorongan kuat yang mendorong kita untuk maju tanpa ragu. Contoh yang diangkat oleh Rohn adalah kekuatan dari keyakinan yang dimiliki oleh para tokoh besar dalam sejarah. Mereka yang berani mengorbankan segalanya demi prinsip dan kepercayaan mereka. Seperti Biksu Buddha di Vietnam, yang melakukan aksi protes dengan mengorbankan dirinya untuk memicu perubahan besar dalam politik. Keyakinan mereka tidak menunggu kondisi yang sempurna untuk bertindak, melainkan tindakan itu sendiri yang memicu perubahan besar. Selain keyakinan dan kesadaran, tindakan nyata juga menjadi faktor kunci dalam menghadapi kekhawatiran. Tindakan memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa takut dan menciptakan momentum bagi kesuksesan. Ron mengingatkan kita untuk belajar dari alam,
seperti melihat bagaimana semut selalu mempersiapkan diri di musim panas untuk menghadapi musim dingin. Persiapan ini adalah pelajaran penting tentang kelangsungan hidup dan kesuksesan dalam kehidupan. Why tomatoes we selalu bersiap diri. Menurutnya, setiap perubahan positif dalam hidup berasal dari usaha kita untuk terus memperbaiki diri. Ketika kita berubah, segala sesuatu di sekitar kita juga akan ikut berubah. Fokus utamanya bukan pada apa yang kita raih, tetapi pada siapa kita menjadi dalam proses tersebut. Hidup ini tidak bisa hanya penuh dengan optimisme atau keyakinan belaka, tetapi dengan kombinasi yang tepat antara rasa percaya diri, keberanian, dan keyakinan. Kita mengatasi thanks myself dengan lebih baik. Ron mengingatkan bahwa kekecewaan juga adalah bagian dari kehidupan, seperti musim dingin yang pasti akan datang. Namun, alih-alih membiarkan kekecewaan menguasai pikiran kita, kita harus belajar untuk mendisiplinkan emosi kita, menjaga agar kekecewaan tidak berlarut-larut. Jangan sampai hidup kita berubah menjadi musim dingin yang tak berujung, karena tidak ada yang bisa tumbuh dan berkembang dalam keadaan seperti itu. Pengembangan diri tidak hanya tentang menguasai pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi, menjaga keseimbangan antara keyakinan dan realita, serta merespon dengan bijak terhadap segala situasi. Keberhasilan berasal dari usaha terus-menerus untuk meningkatkan diri, sambil memelihara keseimbangan antara logika dan emosi. Ron menekankan bahwa perasaan seperti kekhawatiran, ketakutan, dan kekecewaan sebenarnya tidak selalu buruk. Emosi ini bisa menjadi alat yang bermanfaat jika dikelola dengan baik. Namun, jika kita membiarkan mereka tumbuh tanpa kendali, mereka akan seperti gulma yang menghambat pertumbuhan tanaman di kebun kita. Nalimno sueti bercibawa percaya diri dan koftrinikta, serta mikiin siki tithafma. Untuk mengatasi kekhawatiran, Roh menyarankan agar kita memulai dengan tindakan nyata. Bangkit semangat dalam diri kita untuk mengatasi kekhawatiran. Fokus pada membangun kehidupan yang lebih baik, dan segera ambil langkah konkret. Banyak peluang yang menanti kita, dan tidak ada alasan untuk menunda. Dibutuhkan tekad yang kuat dan disiplin untuk terus melangkah maju, memperbaiki kinerja saat ini, dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya dalam perjalanan karier dan kehidupan. Salah satu elemen penting dalam mengatasi kekhawatiran adalah membangun rasa percaya diri. Ron menjelaskan bahwa kepercayaan diri bermula dari keyakinan bahwa kita mampu mengatasi setiap musim dingin dalam hidup. Saat kita tahu bagaimana menghadapi tantangan, kita tidak akan mudah dikuasai oleh kekhawatiran. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah musuh, melainkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan percaya diri, kita bisa menanam benih yang lebih baik dalam hidup kita. Tahu cara mengelola kegagalan, disuruh starang lain ketika hasil tidak sesuai harapan. Seperti yang ditekankan oleh Jim Rohn, apa yang terpenting bukan hanya hasil yang kita capai, tetapi siapa diri kita yang tumbuh melalui proses itu. Mengembangkan diri setiap hari adalah langkah kunci untuk menghadapi tantangan dengan lebih siap, dan pada akhirnya menemukan keseimbangan sejati dalam kehidupan. Salah satu hambatan terbesar dalam membangun rasa percaya diri adalah perasaan bersalah. Menurut Jim Rohn, ketika kita tidak memberikan yang terbaik dari diri kita, itu akan meruntuhkan dasar dari rasa percaya diri yang kita miliki. Banyak kekhawatiran berasal dari kurangnya rasa percaya diri, dan kepercayaan diri ini akan terus menurun ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas atau disiplin harian yang kuat. Saat kita gagal mengambil tindakan untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil, perasaan bersalah mulai muncul, membuat kita lebih mudah terjebak dalam pikiran negatif dan kecemasan tentang masa depan. Ron menekankan pentingnya belajar dari pengalaman diri sendiri dan dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin tanpa kita sadari, kita telah melewatkan potensi besar dalam diri kita sendiri, atau bahkan dalam lingkungan sekitar. Ia mendorong kita untuk melihat kembali bakat tersembunyi dan peluang yang mungkin terabaikan, baik dalam kehidupan pribadi maupun di tempat kerja. Dengan mengenali potensi ini, bukan hanya kita bisa berkembang sebagai individu, tetapi juga mendorong kemajuan yang lebih besar bagi organisasi dan komunitas tempat kita berada. Ron juga mengingatkan kita untuk waspada terhadap musuh baik dari luar maupun dari dalam diri kita.
Pikiran negatif seperti, saya terlalu tua, tas, no puff more than needs to holding, tap, with a base, ay may sort fasa woodlist. Bahkan orang baik sekalipun bisa membuat keputusan buruk jika mereka tidak berhati-hati dalam menghadapi tantangan. Contoh sederhana adalah kisah dua orang yang sama-sama berbuat baik. Satu membangun rumah di atas batu yang kokoh, sementara yang lain membangun di atas pasir yang rapuh. Dia mendorong kita untuk menggali lebih dalam ke dalam diri sendiri, untuk menemukan potensi tersembunyi yang mungkin belum kita sadari. Tidak peduli sejauh mana kita telah melangkah, selalu ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kita capai. Menggali lebih jauh ke dalam diri kita akan memberikan nilai lebih, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan komunitas kita. Ron juga menyarankan agar kita mencari kekuatan spiritual dalam diri kita sendiri. Dalam saat-saat sulit, seringkali kekuatan batin dan keyakinan yang kuatlah yang membantu kita untuk terus maju. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki akses ke sumber energi ini, dan jika kita belajar mengandalkannya, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Salah satu kekuatan utama Ron adalah kemampuannya untuk mendorong orang melihat ke depan dengan penuh keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik. Dia yakin bahwa kita tidak perlu terjebak dalam versi diri kita yang sama seperti hari kemarin. Setiap orang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang, dan perubahan itu bisa terjadi dengan cepat jika kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk melakukannya. Ron sangat menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas. Ketika kita tahu apa yang kita inginkan, langkah menuju tujuan itu lebih nuts. Baginya, mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri adalah langkah pertama dalam proses mencapai sesuatu. Pertanyaan yang tepat membuka jalan bagi kesempatan-kesempatan baru yang akan datang dengan sendirinya. Dia menekankan bahwa semakin jelas tujuan kita, semakin kuat daya tariknya untuk menarik segala sumber daya dan peluang ke arah kita. Salah satu aspek yang paling penting adalah tujuan kita harus dilandasi oleh alasan yang kuat. Mengetahui mengapa kita menginginkan sesuatu jauh lebih penting dari hanya sekadar mengejar apa. Motivasi dari dalam yang kuat akan menarik kita melewati segala rintangan yang menghadang. Menurut Rohan, kekuatan dari keyakinan ini adalah faktor utama yang memicu perubahan besar dalam hidup seseorang. Selain itu, dia berbicara tentang pentingnya bertanya dengan penuh keyakinan. Keyakinan dalam hal ini mirip dengan cara pandang seorang anak kecil yang masih polos dan penuh semangat. Anak-anak memiliki keyakinan yang kuat bahwa mereka bisa mencapai apapun, berbeda dengan orang dewasa yang terkadang kehilangan optimisme karena terlalu terpengaruh oleh pengalaman hidup yang kurang menyenangkan. Ron mengingatkan kita untuk tidak membiarkan keraguan mengikis keyakinan dan harapan kita terhadap diri kita sendiri. Dia juga menekankan bahwa kita harus belajar dari semangat dan rasa ingin tahu anak-anak. Anak-anak selalu ingin tahu tentang segalanya, tidak pernah ragu untuk bertanya, dan selalu ingin mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Rasa ingin tahu ini adalah fondasi dari pembelajaran dan pertumbuhan. Ron percaya bahwa rasa ingin tahu yang tinggi bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan adalah dorongan alami yang dapat membawa kita kepada pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Mengembangkan rasa antusiasme terhadap tujuan hidup kita, seperti anak kecil yang selalu bersemangat untuk mengeksplorasi dunia di sekitar mereka, adalah kunci. Ketika kita bangun di pagi hari dengan antusiasme yang sama, tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk mencapai apa yang kita impikan. Terakhir, Ron mengingatkan bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan peluang. Sukses bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah, tetapi dari anthropologi, kita bisa membuka pintu menuju potensi yang tersakti. Jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti berkembang. Karena di sanalah letak kunci dari segala kesuksesan dalam hidup. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe untuk mendukung kami menghadirkan lebih banyak konten inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.